Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau pemerintah itu ngomongnya nggak kayak mesin, tapi malah kayak pendongeng? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah kasus yang luar biasa banget dari Jawa Barat. Cuma gara-gara ganti cara ngomongin soal duit, dampaknya bukan cuma bikin warga jadi ngerti, tapi juga langsung nambahin pemasukan sampai miliaran rupiah. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia biang keladinya. Coba deh baca kutipan ini. Kalau orang hanya dengerin posisi kas daerah tiap hari, bosen juga. Dalam banget kan? Ini intunya laporan keuangan pemerintah yang isinya angka melulu itu, gimana ya, bukan cuma bikin ngantuk, tapi juga rasanya jauh banget dari hidup kita. Angka-angka itu kayak nggak punya cerita. Oke, jadi kayak gimana sih cara lama yang dimaksud? Coba bayangin deh, tiap hari pemerintah itu ngerilis laporan keuangan yang, bahasanya resmi banget, detailnya seabrek, dan jujur aja buat kita orang biasa, pusing bacanya. Nah, coba lihat tabel ini. Kelihatannya rumit ya. Percaya atau enggak, ini tuh versi yang udah disederhanain loh. Aslinya jauh lebih ribet lagi. Jadi ya gitu, setiap hari warga dikasih lihat angka-angka kayak gini. Pajak kendaraan sekian miliar, belanja pegawai sekian miliar, belanja barang dan jasa sekian miliar. Ya, bener sih angkanya, akurat. Tapi ngomong apa coba ini? Nggak nyambung kan? Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya, ya kan? Setelah lihat semua angka tadi, emangnya kita dapat apa? Belanja barang dan jasa 10 miliar rupiah itu artinya apa buat jalanan depan rumah kita yang mungkin masih bolong-bolong? Bener-bener ada jarak yang gede banget antara data sama pemahaman kita sebagai masyarakat. Di tengah situasi yang bikin bosan ini, muncullah satu tokoh kunci. Namanya Kang Deddy Mulyadi. Dia sadar banget angka-angka ini tuh kayak mayat hidup, nggak ada jiwanya. Dia pengen ada cara yang benar-benar baru, bukan cuma transparan, tapi juga nyentuh dan punya arti buat warga. Dan inilah idenya. Simple tapi brilian banget. Intinya, udah stop ngomongin istilah-istilah akuntansi yang bikin pusing. Ganti. Mulai sekarang, setiap rupiah yang keluar itu harus nyambung ke sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita rasain langsung. Jadi, usulnya begini, laporannya diubah. Bukan lagi ngomongin kategori, tapi langsung ke intinya. Misalnya, hari ini kita keluar duit sekian untuk benerin jalan di lokasi A, atau sekian rupiah buat bayar pembangunan sekolah B. Nah, dengan cara begini, uang itu jadi nggak abstrak lagi, jadi kelihatan wujudnya, bisa kita lacak. Nah, visi tadi itu akhirnya beneran dijalanin. Caranya, dengan mengubah total bahasa yang dipakai di laporan. Ini bukan lagi soal pembukuan, teman-teman. Ini soal membangun cerita. Sebuah narasi tentang gimana kita maju bareng-bareng. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat. Di kiri, cara lama pakai istilah birokrasi yang bikin bingung. Di kanan, cara baru, langsung to the point. Hari ini, kita bayar jalan baru dan gedung sekolah. Jelaskan bedanya? Perubahannya itu mendasar banget. Dari yang tadinya cuma kita nagih duit, jadi ini loh hasil kontribusi kamu buat kita semua. Nah, di sini ceritanya makin seru. Ternyata, perubahan cara komunikasi yang kelihatannya sepele ini, hasilnya bukan cuma bikin warga jadi melek informasi. Ada kejutan besar yang sama sekali nggak disangka-sangka. Lihat deh angka-angka ini. Gila kan? Sebelum ada perubahan cara ngomong, pendapatan pajak kendaraan itu rata-rata 21 miliar rupiah per hari. Begitu pemerintah mulai bercerita uang pajaknya lari kemana, angkanya langsung loncat jadi 26 miliar rupiah. Dan ini per hari loh. Betul. Nambah 6 miliar rupiah setiap satu hari. Kok bisa? Jawabannya cuma satu kata. Kepercayaan. Ya iyalah, waktu orang bisa lihat langsung, oh, pajak gue ternyata jadi jalan yang gue lewatin tiap hari. Oh, pajak gue jadi sekolah buat anak-anak. Mereka jadi makin semangat kan buat bayar pajak? Kang Deddy Mulyadi sendiri bilang, lonjakan pendapatan ini ada hubungannya langsung sama cara komunikasi yang baru. Karena penyampaiannya lebih manusiawi, lebih gampang dicerna, akhirnya terbangunlah jembatan kepercayaan yang kokoh sama masyarakat. Sukses besar ini bukan cuma soal duit loh, tapi juga melahirkan sebuah filosofi baru. Filosofi yang dirangkum dalam satu slogan yang, ngena banget dan gampang diingat. Jadi, ini bukan sekedar ngumpulin duit sebanyak-banyaknya ya. Ada janji, ada komitmen yang jelas di baliknya. Pemerintah janji, setiap rupiah ekstra yang masuk bakal langsung balik lagi ke warga. Bentuknya, ya perbaikan yang nyata, jalan jadi lebih bagus, sekolah baru, irigasi lancar, dan layanan publik lainnya jadi lebih baik. Dan inilah dia slogannya yang ngerangkum semuanya. Pajak mengalir, jalan pun lecit. Simple, puitis, tapi kekuatannya luar biasa.
Slogan ini bikin hubungan sebab akibat yang jelas banget di kepala setiap orang. Oh, duit yang gue bayar langsung bikin jalanan jadi mulus. Kontribusi gue bikin lingkungan gue jadi lebih baik. Jadi pada akhirnya, cerita dari Jawa Barat ini ninggalin kita satu pertanyaan penting. Apa sih yang terjadi kalau pemerintah itu berhenti cuma sekedar melapor dan mulai beneran berkomunikasi? Kasus ini nunjukin kalau transparansi itu bukan cuma soal ngerilis data mentah, tapi soal gimana kita menerjemahin data itu jadi cerita yang punya makna. Ini soal mengubah angka-angka jadi jembatan, jadi sekolah, jadi jalanan yang mulus. Dan yang paling penting membangun sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar saldo kas. Kepercayaan dari masyarakat.